407 Mari kita bercerai 17. Gu Qingqing sontak terkejut. Ia tanpa sadar menoleh dan bergegas keluar pintu. Di dalam ruangan yang gelap, bayangan hitam gelap itu langsung menyerbunya, dan menahan pintu ruangan. Brak! Langsung terdengar suara dari pintu. Gu Qingqing terkejut dan hampir berteriak. Namun, ia malah ditekan oleh orang itu di pintu. Meskipun lampu tidak dinyalakan, aroma familiar ini langsung tercium. Ini adalah Leng Xicheng. Gu Qingqing mengulurkan tangan ke samping dan menyalakan lampu. Cahaya di jalan masuk dan ruangan langsung menjadi terang. Benar saja, Gu Qingqing melihat pandangan dingin dari seorang pria yang sedang mengerutkan keningnya dan memandangnya dengan wajah serius. Siapa lagi jika itu bukan Leng Xicheng? Tapi, mengapa Leng Xicheng muncul di sini? Bukannya dia pergi ke lantai 6. Selain itu, bagaimana bisa dia memiliki kunci kamarku? Pikir Gu Qingqing. Ia pun bertanya, bagaimana bisa kamu memasuki kamar? Ini adalah hotelku. Aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, jawab Leng Xicheng dengan suara dingin. Tubuh besar Leng Xicheng perlahan-lahan mendekati Gu Qingqing selangkah demi selangkah, lalu menekan Gu Qingqing ke pintu hingga punggungnya menempel ke pintu dengan erat. Gu Qingqing melihat wajah tampannya yang perlahan-lahan mendekati dan perlahan-lahan mengerutkan kening. Masih ada bau alkohol yang kuat di napas pria itu. Gu Qingqing segera menjelaskan, aku tadi turun itu untuk hal pekerjaan. Untuk syuting besok. Hal pekerjaan, tanya Leng Xicheng dengan suara yang agak dingin. Matanya juga menjadi agak gelap, membahas hal pekerjaan, harus dibahas di malam hari dan kedua orang membahasnya di lantai bawah sendiri. Leng Xicheng mengatakan itu sambil mengalihkan pandangannya ke bawah, ke arah kaos kain katun Gu Qingqing yang menunjukkan semua garis tubuhnya, dan bertanya lagi, masih secara khusus mandi dan mengganti pakaian untuk bertemu dengannya. Leng Xicheng telah mengatakan dari awal bahwa Lin Zui bukan orang yang baik. Mengapa wanita bodoh ini tidak menyadarinya? Pikir Leng Xicheng. Jika tidak bertemu dengannya saat ini, jadi kapan akan bertemu? Perjamuan baru saja berakhir dan syuting akan dimulai besok pagi. Selain itu, kami tadi benar-benar turun ke lantai bawah bersama sekelompok orang. Gu Qingqing segera menjawab, kamu bukannya juga baru kembali pada saat ini. Leng Xicheng semakin mendekat. Sekarang sebuah wajah tampan telah berhenti di depan Gu Qingqing. Mereka berdua masih berjarak beberapa sentimeter dan tampaknya hampir akan berciuman. Leng Xicheng menyipitkan matanya, seperti anjing pemburu yang berpatroli di sekitar mangsa sekarat, lalu menghembuskan napas yang membawa sedikit bau alkohol dan terus berkeliaran di wajah Gu Qingqing. Kenapa? Apakah kamu menyalahkanku? Karena ada terlalu banyak wanita yang ingin datang padaku di ruang perjamuan. Takut aku tidak bisa menahannya dan akan tidur di pelukan wanita lain malam ini. Tidak, aku tidak, Gu Qingqing ingin menjawab. Meskipun mulutnya berkata tidak, ia terus menundukkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Atau, kamu sedang khawatir bahwa aku dan Su Zipei akan membangun hubungan kembali. Dan akan tinggal di villa nomor 2 miliknya malam ini. Kata-kata Leng Xicheng ini langsung membuat kelopak mata Gu Qingqing sedikit berkedut. Ia menurunkan matanya sedikit. Memang, dibandingkan dengan berselingkuh dan berhubungan intim, Gu Qingqing bahkan lebih tidak bisa menerima jika Leng Xicheng mencintai orang lain. Tidak peduli Leng Xicheng telah bergonta-ganti berapa banyak wanita sebelumnya, itu semua didasarkan dengan penampilan seperti Su Zipei. Termasuk dirinya. Entah betapa arogan wanita seperti Chen Wenji, Gu Qingqing juga tidak menganggapnya serius karena ia tahu Leng Xicheng hanya mengambilnya sebagai mainan. Namun, Su Zipei benar-benar ada di dalam hati Leng Xicheng. Aku, Gu Qingqing ingin mengatakan, tidak, tetapi ia malah tidak bisa mengatakan apapun ketika kata-kata itu mencapai ujung mulutnya. Leng Xicheng menatap Gu Qingqing sambil menyipitkan matanya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan. Jari-jari putih dan rampingnya meraih dagu kecil Gu Qingqing, memaksanya untuk menatapnya secara langsung. 408 Mari kita bercerai, 18. Mata Gu Qingqing menatap pupil mata kuning Leng Xicheng tanpa persiapan. Di bawah lampu yang kepala mereka dari atas, mata Leng Xicheng tampaknya mengumpulkan warna-warna mengkilap hingga membuat Gu Qingqing tidak bisa menyembunyikan pikirannya. Kamu apa? Tanya Leng Xicheng. Suaranya tetap begitu jelas dan tinggi. Ia juga mengangkat dagunya sedikit dan ekspresi di wajahnya seolah-olah dengan cermat memperhatikan setiap pergerakan emosi Gu Qingqing. Jari-jari Leng Xicheng yang memegang dagu Gu Qingqing perlahan-lahan menjadi kuat dan membuat wajah Gu Qingqing menempel lebih dekat dengan wajahnya, 5 cm, 3 cm,
1 cm. Keduanya semakin mendekat hingga hanya dengan memiringkan kepala, baru ujung hidung mereka tidak saling menempel. Seolah-olah begitu Leng Xicheng membuka bibir, ia sudah bisa menciumnya. Gu Qingqing segera menarik napas dalam-dalam, menahan napas, dan tidak ingin bibirnya bersentuhan dengan Leng Xicheng. Tetapi, begitu ia menahan napas, dada kecilnya langsung mengembang dan segera menempel pada otot dada Leng Xicheng yang terlatih. Gu Qingqing segera melegakan napasnya karena ketakutan dan dada kecilnya segera mengempis kembali. Tetapi, bibirnya sedikit menyentuh kulit di sudut bibir Leng Xicheng yang lembut dan lembab. Ia tidak bisa mundur maupun maju. Saat Gu Qingqing hampir tidak bisa menahan napasnya, Leng Xicheng malah tiba-tiba melepaskan tangan yang memegang dagunya. Tubuh Leng Xicheng mundur sedikit dan berkata, "Hari ini sudah terlalu malam." Kata-kata yang tidak jelas itu langsung membuat Gu Qingqing bingung. Begitu Leng Xicheng melihat penampilan Gu Qingqing yang sedang linglung, ia mengedipkan matanya dan bulu matanya sedikit bergetar. Jika berjalan ke villa nomor 2 sekarang, jadinya akan agak jauh. Kata-kata Leng Xicheng ini benar-benar melewati kesabaran Gu Qingqing. Ia melihat tubuh ramping Leng Xicheng yang perlahan-lahan menjauh darinya, kemudian berjalan ke sofa dan duduk. Jadi, Leng Xicheng perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan menatap Gu Qingqing dengan santai. Penampilan Leng Xicheng tampak serius, tetapi kata-kata yang dikatakannya malah sangat tidak tahu malu. "Aku akan memberikanmu satu kesempatan. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku tidak akan pergi malam ini." "Kamu?" Gu Qingqing langsung menjadi marah. Siapa yang ingin melayani Leng Xicheng dengan baik? Ia pergi ke lantai bawah untuk membahas hal pekerjaan dengan Lin Zui dan langsung mendapat segala macam kecurigaan dari Leng Xicheng. Lalu, pria yang memiliki skandal tak terhitung ini masih dengan tidak tahu malu menggunakan cara ini untuk mengancamnya. Mau pergi atau tidak pergi, Gu Qingqing tidak akan melayani Leng Xicheng. Ia terlalu malas untuk peduli padanya. Gu Qingqing segera berjalan ke depan meja untuk mengemas barang-barang. Besok ia masih harus bangun pagi untuk syuting iklan. Selain itu, masih harus mengambil adegan ciuman antara Leng Xicheng dan Su Zipei. Intinya, ini adalah perencanaan yang ditulis oleh Gu Qingqing sendiri. Ia membiarkan suaminya dan pacar skandal suaminya syuting untuk adegan ciuman. Adakah kehidupan yang begitu tragis? Leng Xicheng melihat Gu Qingqing yang sedang mengemas barang dan matanya juga menunjukkan sedikit emosi terkejut. Bukannya Gu Qingqing tidak terlihat begitu tenang di permukaan mengenai skandalku. Tapi, mengapa sekarang dia masih? Jika begitu, maka aku akan pergi, kata Leng Xicheng sambil bangkit dan melihat Gu Qingqing. Wanita itu tetap tidak menoleh, tetapi tangannya yang masih sedang mengemas barang sekarang membeku di udara tanpa terkendali. Meskipun Gu Qingqing tidak menoleh dan juga tidak melihat Leng Xicheng, ia benar-benar mendengar suara langkah kaki Leng Xicheng yang seolah-olah semakin menjauh. Hati Gu Qingqing juga merasa marah, tertekan, tidak nyaman, dan kecewa dengan perginya Leng Xicheng. Ketika Gu Qingqing merasa depresi karena itu, Leng Xicheng malah melangkah ke dalam kamar mandi dan kemudian membuka keran air di bak mandi. Begitu terdengar suara air, Gu Qingqing terkejut dan segera berlari ke sana untuk melihat. Leng Xicheng menoleh dengan ekspresi acuh tak acuh sambil membuka baju dan celananya, seolah-olah tidak ada apapun yang terjadi, dan berkata, "Kamu datang tepat waktu. Mari kita mandi bersama." Setelah itu, tanpa penjelasan apapun, Leng Xicheng menarik Gu Qingqing ke dalam air. Selanjutnya bab 409 mari kita bercerai 19.